Nah, harapannya hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup dari para inventor, sehingga kita bisa lebih menggali permasalahan apa yang memang terjadi. Terima kasih Bu Jian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan introduce-nya yang diberikan. Semoga sehat selalu. Kemudian dilanjutkan untuk sambutan dari pengurus KPSBU Lembang, Bapak Dr. Hewan Ramdan Sobahi, dan dalam hal ini mewakili peternak sapi perah. Waktu dan tempat saya silakan kepada Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa hadir pada acara yang luar biasa ini. Jadi saya sendiri sebagai pengurus KPSBU yang barangkali mewakili para peternak pada kesempatan ini merasa ya berbahagia lah, ada banyak terobosan yang berkaitan dengan pakan hijauan, terutama yang pada Prof. Luki yang pada kesempatan ini sudah luar biasa ini langkahnya Prof. Alhamdulillah. Jadi ke depan barangkali ini adalah masa depan ya, masa depan pakan somnifer ini masa depan bagi para peternak, dan beberapa peternak di kami juga yang sudah merasakan enaknya memakai silase begitu ya. Jadi ada para peternak kami yang tidak mau nyabit lagi Prof ya. Ya, jadi memang teknologi silase itu kelihatannya gampang begitu ya. Membuat silase itu sederhana, bisa begitu dilakukan oleh siapa saja. Tetapi masalahnya bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu kalau bahan bakunya jelek ya, silasenya juga jelek begitu. Nah, saya tadi lihat semacam trailer begitu ya dari PT PAN yang luar biasa menanam sorghum, kemudian juga Prof juga sudah ahli di bidang indigo vera barangkali. Ini merupakan terobosan yang luar biasa barangkali ya. Nanti barangkali para peternak juga akan memberikan masukan bagaimana yang terbaik barangkali, terutama untuk harga dan sebagainya barangkali seperti itu. Ya, kita berharap bahwa dengan adanya teknologi ini para peternak milenial begitu ya, itu bisa dengan nyaman untuk beternak sapi perah saya kira ya masa depan ini. Ya, memang ke depan kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi ya, seperti misalnya mesin perah begitu, dan dan ini juga silase pakan saya kira adalah tantangan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini perusahaan ini yang memproduksi somnifer ini bisa lebih berkembang lagi dan produknya bisa digunakan oleh para peternak yang di Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang diberikan. Semoga sehat selalu. Lanjut saja ke agenda selanjutnya, agenda inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Luki Abdullah MSc. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Ramdan, yang saya hormati Pak Adam, Direktur PT Prima Agrotis Nusantara, Pak Imani di sini, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di forum ini.
Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Semoga karena Allah telah memberikan kesempatan kita untuk saling bertemu ya, bersapa, dan mudah-mudahan tidak hanya sekali ini kita bisa bertemu. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit saja memperkenalkan atau berbagi ya tentang teknologi yang sudah kami kembangkan. Nah, ada beberapa yang dulu pernah, mungkin di antara bapak-bapak ibu yang pernah jumpa juga dengan saya, dulu juga difasilitasi oleh Pak Haji ya, Pak Haji Ramdan sama Pak Ketua Koperasi Pak Dedi terkait dengan produk Indigo Vera dulu ya, tapi saya dengar katanya supply-nya ada masalah. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan teknologi pakan baru hijauan yang mudah-mudahan ini juga bisa memberi bantuan dan solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mohon saya diberi akses Pak Jihan untuk bisa share. Baik, Pak. Sudah nampak? Sudah tampil tapi belum di slideshow ya, Pak. Ini sudah jelas ya, udah kelihatan. Di punten saya agak sedikit kurang sehat nih, batuk-batuk, jadi mungkin nanti terselang sedikit oleh batuk-batuk. Baik, saya ingin menyajikan satu bahan untuk diskusi ya mengenai pakan hijauan komplit, alternatif penyediaan pakan yang praktis dan bergizi untuk ternak ya. Jadi saya kira kita tahu persis siapapun ketika dia akan beternak sapi perah, maka di dalam pikirannya memang harus sudah terpikir bagaimana cara menyediakan pakan yang baik ya, karena dalam hierarki keilmuan ya, hierarki keilmuan di peternakan, komoditas sapi perah itu menempati urutan tertinggi dalam sistem kesulitan manajemennya. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di sapi perah ini dan bertahan, itu artinya ilmu dan pengetahuan bapak ibu di bidang peternakan sapi itu adalah sudah sampai pada level tertinggi ya, mulai dari keberanian, kemudian juga pengetahuannya, karena paling rumit dulu kami waktu kuliah untuk mengambil mata kuliah produksi sapi perah ini, prasyaratnya banyak sekali. Tahun 80-an dulu Profesor Adi Sudono sama Profesor Stoha Sutardi itu begitu ketat ya, bagaimana kami harus mempelajari ini dengan cara baik gitu. Oleh karena itu memang berbahagialah Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang usaha sapi perah ini, walaupun tentu tidak mudah ya, tapi ya memang mari kita coba berbagi nanti dalam diskusi apa-apa yang bisa kita sama-sama informasikan ya. Jadi pakan hijauan ini namanya pakan hijauan komplit. Apa itu pakan hijauan komplit? Yaitu adalah pakan campuran berbahan hijauan ternak. Kalau dulu kita mendengar pakan campuran tuh konotasinya selalu konsentrat, karena campuran biji-bijian, campuran bungkil-bungkilan, campuran ampas-ampasan, semua dicampur, diramu. Setelah kita tahu nutrisinya, maka dia jadi yang disebut dengan konsentrat. Ya, jadi konsentrat itu seperti itu. Nah, sekarang ada paradigma baru, dan ini sebenarnya sudah dikembangkan lama ya, di luar negeri sih sudah sejak tahun 90-an lah. Sejak alfalfa mulai ditemukan, maka mulai mereka mengarahkan bahwa basis ransum itu harus dari hijauan. Baru konsentrat itu mengikuti gitu ya. Nah, karena di kita ini dulu belum ditemukan hijauan kualitas bagus, maka di dalam mindset para peternak selama ini juga konsentrat itu adalah sepertinya makanan utama ya. Tapi untuk sapi perah tentu saja ini tidak seperti itu ya. Nah,
Hanya saja kan kalau kita mengandalkan hijauan yang ada kualitas rendah juga beresiko. Bukan hanya sekedar sumber serat ya, tapi ada sumber energi dan juga sumber protein. Jerami-jeramian banyak di Indonesia, banyak di mana-mana kita temukan. Tapi tentu untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ternak itu tidak bisa sepenuhnya dari jerami gitu ya. Nah, sekarang dengan era ditemukannya Indigofera tahun 2008 melalui riset-riset kami, dan pada tahun 2015 kami menemukan sumber energi baru dari sejenis rumput ya, itu mulai kita bisa berkreasi mengenai pakan hijauan komplit ini. Jadi dia memang merupakan campuran dari mungkin 2 atau 3, bahkan mungkin 4 jenis ya, hijauan pakan yang berkualitas tinggi. Nah, karena dia ini tidak bisa disimpan lama, maka ada 2 kemungkinan cara mengawetkannya. Kalau tidak dikeringkan, ya diawetkan basah, difermentasi. Kalau dikeringkan ini kan masalahnya, ya kalau hanya sabakul 2 bakul mah mengeringkan gampang, tapi kalau 2 ton, 3 ton, 10 ton mengeringkan tuh bagaimana? Belum lagi musim hujan terus-terusan ya. Itu cost-nya tinggi. Nah, yang paling mungkin adalah kemudian diawetkan dengan cara difermentasi gitu. Nah, untuk fermentasi ini tentu juga ada syaratnya ya, tidak bisa semua bahan bisa difermentasi karena arahnya nanti bisa jadi ke asam laktat atau ke asam butirat. Kalau asam laktat ini jadi wangi yang kita sebut silase, kalau ke asam butirat itu malah bau ya, jadi mengarah ke jadi kompos nanti. Itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi pakan hijauan komplit ini tidak sama Bapak Ibu dengan konsentrat, dan dia juga bukan hijauan biasa. Kompromi antara konsentrat dan bukan hijauan dan hijauan ya. Jadi bukan konsentrat, dia bukan hijauan biasa. Terus naon atuh hijauan pakan komplit itu? Dia juga ya, bukan silase biasa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu banyak kita bisa buat silase ya bisa semua. Saya juga pernah mengadakan pelatihan dengan Pak Haji dengan melalui proyek SIDPI dulu bikin silase jagung. Nah, bisa, saya kira juga sudah pada pintar, sudah pada bisa Bapak-bapak Ibu semua membuat silase jagung di sana. Nah, sampai jadi. Jadi prinsipnya sih sama, melakukan fermentasi. Namun tadi yang disebut Pak Haji Ramdan tadi, bahan bakunya itu loh yang kualitasnya benar-benar sesuai sehingga dia bisa menjadi bahan yang bisa difermentasi secara baik ya. Dan disajikan, ketika disajikan sampai ke mulut sapi itu sesuai dengan yang kita harapkan, terukur semua kualitasnya gitu. Jadi bukan silase biasa ya kehijauan komplit ini. Nah, pakan hijauan komplit ini dia merupakan ransum komplit. Jadi kalau pernah dengar ada total mix ration, ransum komplit, ransum total campuran, ya inilah kira-kira pakan hijauan komplit itu ya. Tapi nanti kita akan lihat seberapa besar dia bisa kontribusinya, nanti kita ukur. Ada simulasinya, nanti saya kasih juga cara simulasinya Bapak Ibu. Nah, ini pakan hijauan komplit itu seperti itu. Dia bukan konsentrat, dia bukan hijauan biasa, dia bukan silase biasa. Ya, jirimna nawan atau jadi bentuknya apa gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini pakan hijauan komplit. Dia merupakan berbagai bahan hijauan yang diramu. Nah, nanti sedemikian rupa sehingga nutriennya, gizinya ini sama dengan campuran antara konsentrat dan hijauan berkualitas. Ya, jadi kalau kita bicara soal campuran, sebenarnya dengan memberi pakan hijauan komplit saja itu sudah cukup. Kalau misalnya untuk produksi antara 10 sampai 15 liter gitu, ya udah bisa dengan pemberian ini. Tapi kalau sudah mulai kita mau 20 liter, 25 liter, nah nanti ada triknya sendiri bagaimana cara memberikannya ya. Ini sajian ini bisa dibuatkan untuk memang segala jenis, segala macam fase laktasi atau produksi laktasi, produksi susu ya. Nah, tapi tentu saja
Ini dibuat dari hijauan berkualitas. Ya, ini tidak sembarangan hijauan ini karena hijauan ini ada sumber energi. Sumber energi itu apa saja? Bisa rumput pakcong, rumput gajah, rumput raja, bisa jagung, bisa sorghum, segala macam. Dan mereka itu punya karakteristik energi yang berbeda. Ada jenis hijauan seperti rumput gajah dan sebagainya. Kalau dia itu makin tua, seratnya tuh makin kasar, makin tinggi gitu ya. Kemudian energinya tinggi tapi memang tidak setinggi jagung misalnya. Jagung tinggi, proteinnya rendah gitu ya. Itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya tahun 2015 yaitu kami ada kerjasama dengan Batan. Dulu Batan, sekarang BRIN. Itu untuk mendesain juga dengan Biotrop, mendesain hijauan pakan yang dia bisa kompromi energi, protein, mineral. Terus kalau bisa makin makin bertambah umur, tuh justru seratnya itu lebih larut, bisa soluble gitu, lebih larut, itu lebih mudah dilarutkan. Artinya apa? Tingkat kecernaannya malah jadi naik gitu. Apakah bisa seperti itu ya? Tentu dengan riset, dengan penelitian yang cukup panjang, lama, dan akhirnya ditemukanlah ada satu varietas baru yang sudah dilepas oleh Batan namanya sorghum, itu namanya samurai ya. Itu sudah ditemukan dan itu menjadi khas untuk salah satu. Apakah untuk jenis semua sorghum bisa digunakan itu? Mungkin saja, tapi saya tidak terlalu paham dengan sorghum jenis lain ya. Misalnya sorghum khusus digunakan untuk menghasilkan biji, itu tentu beda gitu ya. Karena justru komprominya itu kita di energi, protein, dan mineral. Karena ini mewakili jagung, mewakili rumput, mewakili segala macam yang sudah ada. Nah, ini menjadi keunikan ya. Akhirnya pada tahun 2019, sebenarnya risetnya dimulai sejak tahun 2017-18 kami dengan beberapa bantuan mahasiswa dari program-program pasca sarjana itu kita mendesain ini gimana nih caranya supaya peternak ini sekali memberi dia dapat semuanya. Harganya tidak setinggi konsentrat tapi kualitasnya mewakili kualitas konsentrat pada beberapa aspek gizinya. Ini kami sebut dengan Sorinfer ya. Jadi Sorinfer ini adalah singkatan dari sorghum indigofera yang difermentasi. Nah, ini merek dagangnya oleh IPB sudah didaftarkan dan sudah keluar, ini menjadi merek dagang. Jadi mungkin kalau ada yang nanti menggunakan kata Sorinfer sebagai merek dagang, nggak bisa diklaim karena IPB yang kemarin sudah daftarkan ininya, sudah keluar sertifikat dagangnya itu mereknya. Nah, Sorinfer ini adalah produk pakan komplit tadi, lengkap ya, sudah ada. Jadi jenisnya gitu. Kalau nama generiknya hijauan pakan lengkap. Nah, di dalam hijauan pakan lengkap ini salah satunya produknya itu adalah Sorinfer. Sorinfer ini varian produknya juga banyak. Jadi ada pakan generik ya, pakan umum yang bisa nanti diramu dengan apa saja, atau misalnya untuk produksi dengan level produksi tertentu udah cukup Sorinfer saja, misalnya seperti untuk untuk penggemukan, untuk sapi domba misalnya sampai 250 gram per hari saja, 220 sampai 250 gram per hari itu cukup Sorinfer saja full misalnya. Seperti itu. Nah, untuk sapi perah bagaimana? Untuk sapi perah nanti kita lihat simulasinya. Kemudian yang berikutnya berbahan sorghumnya ini terpilih tadi yang saya sampaikan ya, karena ini hasil riset, sorghumnya khusus merupakan sorghum pakan. Di variasi sorghum itu kan banyak. Ini yang bicolor ya. Jadi dia rasanya manis sorghumnya itu. Makanya ketika difermentasi 4 hari pun dia sudah jadi. Ketika difermentasi dia sudah jadi 4 hari. Dan kalau sudah fermentasi dia bisa tahan sampai 2 tahun. Ya.
3 tahun selama dia tidak dimakan tikus, dibolongi gitu, tidak rusak. Nah, campuran lainnya adalah indigo vera. Saya kira Bapak Ibu sudah kenal karena saya juga pernah memperkenalkan ini di Lembang ya. Karena indigo vera ini adalah mewakili dari proteinnya ya, mewakili protein, dan ini sangat cukup bagus. Dan protein indigo vera ini hanya bisa digunakan kalau dia diproteksi, dilindungi oleh energi yang cukup gitu, atau ditambah tanin. Antara dua itu tuh, melindungi protein di dalam perut sapi, dalam rumen sapi itu dua. Kalau kita ngasih ampas tahu banyak apa, energi kurang, itu ampas tahu tuh lolos aja, moncor aja. Proteinnya tidak termanfaatkan. Itu Bapak Ibu ya harus kita pahami. Jadi untuk bisa dimanfaatkan protein dari satu bahan, maka harus dikombinasi dengan sumber energi. Supaya apa? Ibaratnya protein itu adalah penumpang, energi itu adalah gerbong kereta. Supaya si penumpang ini bisa ditampung oleh gerbong kereta itu dan dia bisa jalan tuh, bisa berguna. Tapi kalau tidak ada gerbong keretanya atau energi tadi, maka protein itu tidak bisa dimanfaatkan, moncor aja lewat gitu. Sapinya tetap tidak bagus ya. Oleh karena itu keseimbangan energi protein. Nah, pertanyaannya bagaimana menyediakan energi dan protein secara terpisah? Kan ini repot. Harus beli onggoknya, harus beli itunya, harus segala macam. Nah, kalau ini dalam pakan lengkap dan itu disajikan dari hijauan yang memang dia lebih konstan kan. Kalau kita beli bahan baku ya misalnya kadang-kadang kualitasnya bagus, tidak, dedak aja misalnya, kadang bagus, kadang tidak. Kalau yang bagus ya harganya mahal. Tapi kalau bahan bakunya, sumber energinya itu dari sorghum, yang dipanen pada umur ini tertentu, ya dia akan relatif sama kualitasnya. Dimanapun kita tanam, ya akan relatif sama gitu ya. Seperti itu. Indigo vera juga sama seperti itu. Makanya dua campuran ini kemudian menjadi sangat powerful ya. Kemudian ditambahkan beberapa aditif dan pelengkap. Nah ini penting ya, aditif pelengkap ini sebagai tambahan untuk mineral, vitamin, ya. Kemudian bahan-bahan lain yang dianggap itu penting untuk ternak gitu. Kemudian yang penting lagi dari Senfed adalah keseimbangan energi protein dan satu lagi serat, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya energi protein, tapi serat ini penting. Kenapa? Karena di sapi perah serat yang solubilitasnya tinggi atau yang daya cernanya tinggi itu akan membantu meningkatkan terbentuknya lemak, ya, kadar lemak gitu. Jadi kadar lemak itu dipengaruhi oleh dua, oleh kandungan lemak pakan dan kandungan serat kasar yang soluble yang bisa dicerna gitu. Nah, jadi tidak sembarangan tuh kita memberi pakan hijauan kepada sapi perah tuh tidak asal. Kalau jerami saja ya teu aya nanaonna gitunya, punten nutrisinya kurang bagus ya nutrisinya gitu. Kemudian tentu ini melalui satu proses instilasi yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita hitung betul berapa sih kandungan karbohidrat karbohidrat terlarutnya di dalam sorghum, protein di dalam indigo vera, dan sehingga dia sempurna. Karena kalau energi protein ini tidak imbangannya tidak bagus, protein yang lebih banyak, dia bukannya malah sengit, si laset malah bau ketek gitu ya, karena dia mengalami apa yang disebut dengan reaksi asam butirat, bukan reaksi asam laktat gitu. Yang padahal yang kita mau itu adalah reaksi asam laktat. Yang bagus silase itu sampai kalau kita cium itu wanginya seperti wangi susu, ya itu bagus sekali ya itu. Jadi memanfaatkan karbohidrat untuk menjaga stabilitas protein. Nah itu sebenarnya kata kuncinya tuh di situ. Ya, memanfaatkan karbohidrat untuk menjaga stabilitas protein. Karena protein ini kan mahal. Dia akan bisa termanfaatkan kalau ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Nah ini adalah salah satu contoh ya pabrik yang dikelola oleh PT PAN. Jadi PT PAN ini merupakan startup yang oleh IPB ditunjuk mendapatkan lisensi untuk menghasilkan produk Sorinfer ini gitu. Jadi di sana ada
ada apa di PB ini, pabrik di PB ada fasilitas produksinya. Mungkin nanti Pak Adam bisa cerita berapa produksinya, berapa dan lain sebagainya, berapa banyak sehari. Nah ini sudah diproduksi ya, mereka stok seperti ini dengan menggunakan sistem semi otomatis untuk dikemas ya di dalam pengemasannya seperti itu. Nah, saya meminta kepada timnya Pak Adam nih dan Mbak Jihan ini untuk selalu melakukan kontrol kualitas, karena kontrol kualitas ini akan menentukan berapa potensi konsumsi bahan kering yang bisa digunakan oleh ternak gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui ada analisa nutrisinya, bahan kering, protein, lemak, serat kasar, TDN-nya, energinya, sampai kepada jenis seratnya, fraksi seratnya, NDF, ADF-nya. Sehingga dari situ kita bisa hitung ini sebenarnya berapa banyak sih bisa dikonsumsi oleh sapi dengan bobot badan tertentu misalnya. Ya, ini mungkin nanti bisa cerita Pak Adam sama Mbak Jihan. Jadi mereka buat 2 produk, setahu saya ada yang di dalam bal ini, ya ada yang juga di dalam karungan yang seperti ini gitu tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari ini Bapak-bapak lihat ya di gambar silase yang sudah jadi ini sebelumnya ya, ini ketika di mix dicampur ya, hijauan, beberapa hijauan dan campuran aditif tadi. Kemudian setelah disilase, jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat strukturnya itu bagus ya. Jadi untuk sapi perah ini bagus, tidak terlalu pendek. Kemudian umur sorghumnya juga umur sampai kepada dia sudah menghasilkan biji-biji. Ya, itu disitulah sumber energinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah salah satu analisis terakhir bulan Juli 2022 ya. Tanggal pengujiannya. Saya belum mengambil lagi yang terbaru. Itu kelihatannya sudah masuk standar persyaratan teknis minimum. Ya, jadi protein kasar minimum 10% ya untuk silase komplit ini ada 13,78 ya. Serat kasar 25, NDF-nya di sini juga bagus 66, ADF-nya 36 ya. Jadi oleh karena itu memang potensi konsumsinya bisa sampai 1,8 sampai 2,25% dengan kecernaan 60,53. Jadi kalau konsentrat kan kecernaan itu bisa sampai 70-80 ya. Tapi hijauan tuh kecernaannya rata-rata di bawah 50. Nah, kompromi antara konsentrat dengan hijauan itu kecernaannya ada di 60. Nah, bahkan TDN-nya bisa mencapai 70% ya. Kalau hijauan murni saja dia mungkin TDN-nya 55, 56 gitu. Tapi karena ini sudah ada indigo veranya sebagai green konsentrat di sana dan tambahan dengan tadi aditif dan ya beberapa aditif itu, maka TDN-nya menjadi naik 71%. Kan ini sudah mendekati dengan konsentrat. Jadi kalau kita memberi pakan itu kan konsentrat sama hijauan. Kalau konsentrat bisa jadi dia 18% protein, TDN 75. Tapi hijauannya ini dengan jumlah yang 60% rata-rata diberikan, itu kandungan serat kasarnya tinggi, proteinnya rendah, mungkin kalau jagung sekitar 8%, 7%. Kalau jerami jagung maksud saya. Kalau jerami padi 4% ya, 3,5-4% proteinnya. TDN-nya rata-rata di bawah 55% ya. Jadi, nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu harus menggabungkan dua ini di kandang, betapa repotnya ya. Jadi tapi kalau misalnya bapak ibu sudah tersaji pada satu pakan komplit ini, tinggal menambah berapa banyak konsentrat kualitas tinggi ya dengan jumlah yang tidak banyak, maka itu lebih sempurna
memberikan pakannya. Nah, ini ada salah satu contoh, misalnya nanti saya akan share ya salah satu contoh. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Bapak. Ya, mudah-mudahan cukup bisa terlihat. Nah, ini kita melakukan satu simulasi ya. Misalnya berat badan sapi kita ini 400 kilo. Produksi susu 18 liter. Ya, kemudian kita gunakanlah konsumsi kalau yang masih di bawah 20 liter tuh dengan bahan keringnya sekitar 3,5%. Biasanya kalau udah 20 liter itu 4% dari bobot badan. Sehingga kira-kira konsumsi bahan keringnya sehari 14 kilo. Ya. Nah, kita harapkan TS-nya bisa 11-12, ya, lemak susunya di atas minimum 3,5. Ya. Nah, kalau kita gunakan 3,5% dan berdasarkan rekomendasi tadi penggunaan Sorinfer itu 2,5%, ya, 2,5%, maka kita di sini kita isi 2,5%, nanti dia akan mengikuti nilai-nilai ini. Jadi kalau ini diganti 2, ininya berubah jadi 1. Ini kita 2,5, dia akan berubah jadi 1%. Nah, ini proporsinya kalau 2,5% itu dari 14 kilo itu kira-kira jadi 71% proporsi Sorinfer itu penggunaannya. Dan ini kira-kira pemberiannya sekitar 20 kg per ekor per hari. Nah, konsentratnya itu 1%, ya, dari 14 ini sekitar 30%-an lah, ya, jadi sekitar 30%-an atau 29%, ya, 29%. Ini kira-kira sekitar 4 kilo konsentrat. Nah, ini adalah kandungan nutrisi dari Sorinfer, ya, bahan keringnya 48. Jadi makin bagus bahan kering, makin sedikit penggunaan Sorinfernya, ya. Rata-rata biasanya Sorinfer itu sekitar 48 sampai 54% kadar bahan keringnya. Ini saya pakai yang paling rendah saja. Ini biasanya pada saat musim-musim tertentu bahan kering itu agak menurun. Nah, karena kandungan proteinnya abunya 9,28, proteinnya 13,7, NDF-nya 66, ADF-nya 36. Jadi kita sekarang dalam memperhitungkan ransum sapi perah, itu NDF, ADF yang digunakan, bukan lagi serat kasar. Ya. Serat kasar itu hanya patokan aja, ini bagus atau tidak. Tapi dalam menghitung kebutuhan nutrisi, kita sekarang sudah menggunakan NDF, ADF. Ya. Nah, di kami ini di IPB sudah ada satu near infrared, ya, Pak Haji. Ini mungkin kalau ada teman-teman mau analisa gitu, itu bisa lebih cepat, hanya 2 menit saja analisanya, dan harganya murah. Kalau Proximat atau analisis Pansus kan harganya 400.000, 500.000, dan jadinya 2 minggu gitu. Nah, sekarang di kami sudah ada analisa untuk yang lebih cepat, ya, di Ibu Despal yang saya minta yang jadi memegang mesin ukurnya itu, alat ukur NIR-nya itu. Nah, gross energinya sekian 4.000-an, nah, CAP-nya sekian, ya. Harganya 2.750 misalnya kita sebut. Yang konsentrat ini konsentrat yang bagus mungkin, ya, atau ini betul nggak konsentrat ya bagus 4.350 atau 4.850, saya kurang tahu, ya. Ini simulasi saja dengan protein bagus, ya, 18, lemak kasar sekian dan seterusnya. Harganya 4.350 misalnya. Atau 4.850, saya nggak tahu. Nah, itu kira-kira proporsi pemberiannya itu Sorinfer itu jadi 20 kilo ini. Nah, kemudian konsentratnya jadi 4 kilo. Nah, kalau kita runut, sudah ransum jadi TMR-nya, ya, total mix ration-nya atau rasio pakan yang sudah campurannya itu proteinnya tuh 15%. Ini cukup bagus, ya. Bagus, ini sudah jadi gitu. Dan energinya itu udah di atas 4.000. TDN-nya udah masuk 70-an. Ya, jadi
ini sudah masuk ke dalam kategori pakan prima, ya. Nah, kalau kita hitung misalnya ini simulasi, soil fair itu berarti 20 kilo 20 kilo per hari, ya. Kemudian proporsinya sekitar 70%, maka soil fair itu per kilo pakan ini per kilogramnya itu sekitar 3.207. Tapi ini sudah komplit. 3.207 itu udah komplit. Kalau konsentrat sendiri 4.300, soil fair sendiri 2.750. Nah, kalau dia dicampur dengan proporsi yang sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, maka jadi 3.200-an per kilo. Ini sudah lengkap. Ini yang disebut pakan ransum. Nah, kira-kira sehari itu 74.000 untuk 18 liter produksi. Dan ini kira-kira menyumbang sekitar 61% biaya pakan dari total keseluruhan biaya produksi itu hanya 61%. Ya, di dalam sapi perah ini masih masuk dalam range normal. Nah, kalau misalnya harga susunya 6.800 per liter, atau kita pakai yang harga rendah aja 6.500 misalnya, maka rasio harga susu itu dengan feed cost-nya udah 1:2, udah ideal, ya. Ini yang diharapkan. Nah, ini software ini penghitungan ini bisa Bapak Ibu pakai, ya. Kalau ada ini sederhana aja, di HP juga bisa gitu, ya. Sehingga tinggal yang warna kuning-kuning aja yang diubah ini. Sama yang merah ini nanti diubah berdasarkan rekomendasi dari nutrisinya. Nanti kalau misalnya soil fair ini setiap dirilis ada analisanya, nah itu bisa diberitahukan berapa kandungan bahan keringnya dan lain sebagainya, sehingga NDF ADF-nya sehingga bisa diketahui. 2 slide lagi Bapak Ibu. Keuntungannya itu pertama, ketersediaannya bisa terjamin nih selama Pak Adam bisa supply, itu bisa di stok. Bapak Ibu mau lebaran, mau liburan, tidak usah riweh-riweh, ngarit dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Pak Haji tadi. Tinggal di stok berapa kebutuhannya, berapa perlunya, ya. Dan apakah semua sapi perlu diberikan ini? Tidak, ya. Jadi tidak semua sapi diberikan dan tidak semuanya harus diberikan dengan jumlah yang tadi kita simulasikan, ya. Jadi hemat begitu, saya hemat. Dan saya kira ini menjadi persoalan utama sekarang, menginvestasikan waktu dari 8 jam itu mungkin 5 sampai 6 jam ngurus pakan. Padahal maunya kita, keterikatan kita dengan sapi di kandang itu justru lebih lama, itu lebih bagus, ya. Melihat kebersihan, pengecekan, apalagi kalau sudah PMK gitu, mestinya tidak banyak transportasi keluar masuk, lalu lalang orang, lalu lalang barang, begitu tuh, itu kita sangat-sangat hindari. Ya. Dan memang salah satu kelebihannya kalau pakan komplit karena dia fermentasi, itu dia mengandung asam asetat 1-3%. Dan asam asetat ini jelas dia akan menginaktivasi, sudah proven, ya, sudah terbukti mengaktifasi virus-virus, ya. Jadi insya Allah kalau bahan pakan yang sudah terfermentasi itu dia relatif aman, sajiannya langsung. Terus kualitasnya juga relatif tetap, ya, tinggi terus. Jadi yang saya tadi sampaikan, kalau kadang kita dedak itu bisa proteinnya 11%, kadang 18%, kadang ada ngandung sekam, kadang enggak. Itu memang nggak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kontrol karena itu dilepas dari dari penggilingan. Sama juga dengan bungkil-bungkilan dan lain sebagainya, kita tidak bisa kontrol. Makanya ada berbagai macam KW1, KW2 dan lain sebagainya. Tapi kalau di hijauan itu kita dengan SOP yang sudah jelas, ya, diproduksi, yang mungkin kalau kita yang nanam sendiri juga repot juga. Tapi kalau ada yang menyediakan dengan kualitas, mereka sudah ada SOP, maka lebih konsisten dari segi kualitas. Kita tidak perlu repot lagi.
Nah, kalau bahan pakan utamanya ini sudah kualitasnya bagus, maka kita tinggal main-mainkan sedikit saja, ampas tahu, mainkan pakan konsentrat, kita mainkan apa gitu dengan proporsi yang sedikit, bukan proporsi yang utama gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit handle pakannya di kandang. Kemudian fungsi hijauan sebagai pakan utama ini tetap terjaga ada ya, karena imbangan energi, protein, kemudian serat, kemudian mineral dan lain sebagainya itu masih bisa terpelihara. Kemudian kebutuhan nutrisi ternak ini bisa disesuaikan dengan kondisi sapinya ya. Jadi kondisi faali sapi yang dia lagi laktasi pertama, laktasi 2 yang lagi fresh atau yang sudah ini lanjut, atau heifer misalnya, atau darah bunting atau darah, atau lagi kosong ya, ini bisa digunakan untuk dimainkan dengan tabel tadi ya, dengan Excel tadi, Bapak Ibu bisa memainkannya di situ. Untuk si sapi namanya ini, mainkan di situ. Kopi 1, mainkan untuk sapi kedua apa, dan seterusnya. Dan jenis sapi juga bisa, maksudnya kondisi fisiologi sapi itu bisa kita atur. Tidak semuanya harga pakannya mahal seperti tadi 74.000, itu kan karena memang produksinya tinggi. Tapi kalau yang produksi 12 liter, dia pakannya pasti lebih murah lagi dengan memainkan Sorinver ini gitu ya. Kemudian takaran pemberian lebih mudah karena sudah dalam bentuk siap saji, sudah dicacah, sudah disiapkan. Mau dikalibrasi di dalam ember, kalau seember tuh kira-kira sekian kilo misalnya, itu lebih mudah karena dia sudah dalam bentuk cacahan. Tapi kalau masih hijauan yang masih panjang-panjang, kita kadang-kadang kita sulit memperkirakan. Siga seueur gitu ya, siga tos seueur orang masihan hijauan, tapi ternyata tidak seperti itu karena dia voluminous dan kadar bahan kering hijauan segar itu kan hanya 20%. Kalau ini bisa sampai 43%, 43 sampai 48 ya, 43% sampai dengan 55% ya. Jadi sudah relatif kering gitu. Tapi ada juga yang harus diperhatikan ya, dengan namanya juga selalu ada manfaat, ada mudarat, ada segala. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang perlu diperhatikannya. Pertama, satu pakan baru bagi sapi. Sapi itu dia memiliki indera penciuman 250 kali lebih banyak daripada manusia. Saya dengar manusia itu kira-kira sekitar 250-an indera penciumnya. Nah, kalikan aja 250 kali, berarti dia ada sekitar 62.000. Lebih kemampuan sapi bisa mendeteksi pakan. Oleh karena itu, sangat wajar ketika sapi itu tidak biasa dia memakan makanan yang baru, maka dia akan beradaptasi dulu. Ya, jadi pasti ada penyesuaian. Dan penyesuaian pada sapi perah sama juga dengan sapi potong, tapi di sapi perah lebih sensitif, sama juga pada pada ayam petelur ya. Itu perubahannya bukan hanya pada daya seleranya saja, palatabilitas ya. Tapi juga kemungkinan berpengaruh juga nanti terhadap produksi. Ya, seringkali kita mencoba pakan baru, kalau dengan harapan pakan itu bisa langsung membooster produksi, itu tidak mungkin. Ada dua kemungkinan, produksinya tetap atau turun dulu. Itu selalu begitu. Itu coba pasti saya kira Bapak Ibu mengalami hal seperti itu. Ya, jadi pasti ini. Ada juga kenaikan, tapi ya kenaikannya sifatnya temporal, tidak permanen. Nanti hari ini naik, besok tetap lagi turun, dan seterusnya begitu. Di sapi perah itu kurvanya untuk perubahan produksi susu itu bisa memakan waktu sampai 1 bulanan untuk BCS di bawah ya. Tapi kalau BCS-nya sudah di atas 3, itu dia relatif tidak terganggu, tidak terlalu terganggu. Tapi kalau BCS-nya masih di bawah 2,5, itu masalahnya dia bukan memenuhi ke produksi susu dulu. Setiap nutrisi yang bagus yang masuk,
dan makanan yang enak itu akan dimanfaatkan dulu oleh tubuh sapi untuk merecovery dulu ke kondisi BCS optimal, baru dia akan menaikkan produksi susu. Oleh karena itu memang BCS ini menjadi sesuatu yang penting sebelum menggunakan pakan-pakan baru. Hindari pemberian secara sekaligus ya dalam jumlah besar, harus diberikan secara bertahap, kecuali memang si sapi itu sudah biasa makan makanan komplit yang terfermentasi atau paling tidak sudah terbiasa makan silase itu ya, itu tidak masalah kalau yang sapi-sapi seperti itu. Dan saran saya juga kalau untuk yang fermentasi, apapun produk fermentasi ya, itu karena dia mengeluarkan gas, maka sebaiknya tidak langsung diberikan, dalam arti dibuka dulu si kemasannya, dibiarkan, setelah beberapa menit baru kemudian diberikan ke ternaknya. Nah, untuk sapi bunting tua ini sebaiknya takarannya tidak lebih dari 1% dari bobot badan. Kenapa? Karena sifat dari silage ini dia juga menghasilkan gas, walaupun untuk Sorinfer ini agak sedikit berbeda reaksinya dengan silase biasa ya, karena silase biasa itu dia asam laktat tinggi dan gas metan yang dihasilkannya itu tinggi, tapi untuk Sorinfer ini gas metannya tidak setinggi dibandingkan dengan hijauan jagung biasa atau silase jagung biasa atau silase rumput biasa, karena ini sudah ada imbangan energi proteinnya sudah dikendalikan sehingga CN rasionya tidak terlalu jomplang, tidak jauh gitu. Yang menyebabkan terbentuknya gas itu adalah dari karbonnya ya itu. Nah, ini tidak kami belum mendengar ada informasi atau laporan tentang masalah mengenai kesehatan dari sapi atau ternak lain yang menggunakan ini. Nah, ini ada satu uji coba nih, referensinya dari Dr. Taufik ya. Ini beliau mencoba ada 3 sapi nomor 1, sapi nomor 2. Kalau Dr. Taufik di sini ada, mungkin nanti mohon koreksi kalau hadir di sini. Ini saya dapatkan referensinya dari beliau. Ini kondisi sapinya, untuk sapi nomor 1, ada sapi nomor 2, sapi nomor 3. Sapi nomor 1 ini kondisi sapinya lagi sedang produksi susu 18 liter. Ya, ini kemudian BCS-nya 2,25 ya. Jadi potensi sapi ini sebenarnya mungkin bisa di atas 25 liter kalau BCS-nya dia tuh di atas 3 ya. Kemudian day in milk-nya 120 hari, kemudian dalam kondisi kosong tapi dia relatif sudah laktasi lanjut ya, laktasi keempat. Yang pro sapi kedua nih produksi susu 13 liter, BCS-nya juga di 2, DIM-nya 30 hari, kemudian kosong juga laktasi pertama. Nah, yang sapi ketiga ini BCS-nya 225, kandang kering. Jadi relatif BCS-nya memang dalam kondisi BCS yang relatif tidak tinggi ya. Nah, kemudian diberi pakannya apa? Saya melihat ada 3 jenis konsentrat yang diberikan di sini ya. Jadi pertama konsentrat reguler yang harga 3.000-an itu 5 kilo. Kemudian konsentrat yang harga 3.800 ini 2 kilo. Konsentrat yang dari program SIDBI dulu ya Pak Bram itu dengan harga 4.350 ini saya kira ini udah 6 bulan lalu apa ya, berapa bulan lalu uji cobanya, saya lupa nih Pak Adam. Itu 1,5 kilo. Saya nggak tahu mungkin apakah harganya masih seperti ini. Tambah lagi roti tawar, saya nggak tahu rotinya dibakar apa nggak, roti tawar biasa kali. Kemudian bukan rotbak ya jelas. Kemudian rumput lapang 35 kilo. Yang ini konsentrat juga tapi dikurangi 3 kilo, 2 kilo, CP-nya yang 1 kilo, pakai roti tawar juga, rumput lapang juga. BCS ya, yang ini benar-benar dikasih rumput lapang 35 kilo, jerami 10 kilo, konsentrat 3 kg. Nah, Bapak Ibu ya, itu kita lihat reaksinya macam-macam. Kemudian Sorinfer yang pertama, hari pertama dikasih segenggam habis. Tapi yang sapi kedua nih
hari pertama segenggam aja nggak habis tuh. Dia mungkin cium-cium dulu, nggak tahu ini makanan apa kali gitu ya. Nah kalau yang ini hari pertama 1 kilogram dia udah habis. Nah pada hari kedua itu 4 kilogram per hari habis. Tapi produksi tetap, dia memang tidak akan bisa dapat apa-apa baru 4 hari. Hari ketiga dia udah mulai nyoba, Pak dokter udah nyoba 8 kilo susu, tetap nggak ada penambahan. Baru hari ke-14, ini menurut catatan beliau terjadi kenaikan produksi 1 liter. Hari ke-17 naik lagi, naik 1,5. Hari ke-20 dikasih 10 kilo, itu susu naik 3 liter jadi 21. Hari ke-28 susu naik tambah 1 jadi 22. BCS-nya naik jadi 2,75. Jadi ini si sapi lagi berjuang di awal-awal pemberiannya antara dua untuk memperbaiki kondisi tubuh dulu atau ke produksi. Ya, itu dua-dua memang yang harus, karena sejatinya ketika dia menjelang trimester akhir mau melahirkan, BCS nggak boleh tinggi, tapi BCS tidak boleh lebih rendah dari 33,5 sebenarnya. Sehingga ketika dia mulai menyusui saat fresh melahirkan, si BCS itu tetap berkutat di sekitar 3, sehingga dia siap untuk memproduksi susu. Karena namanya kan bedanya kan sapi dengan ibu-ibu, itu ibu-ibu tuh kalau habis melahirkan yang kurus pun jadi gemuk. Tapi kalau sapi yang besar pun BCS bisa jadi turun kalau terus karena susunya diperah bisa sampai 15 liter. Nah kalau yang sapi 2 itu di BCS-nya 2,0 lebih rendah lagi. Ini dikasih segenggam tidak habis sampai 7 hari. Baru hari ke-12 itu menunjukkan tanda-tanda setengah liter ada kenaikan. Hari ke-20 naik 1,5, hari ke-28 naik 1,5 lagi. Barulah hari ke-28 BCS ini naik. Jadi kalau saya perhatikan di sini pemberian Sorinfer dengan tetap mempertahankan konsentratnya, sebenarnya ini bisa dimainkan konsentrat ini, bisa dikurangi ya. Itu jadi ada pakan yang kemudian dialihkan untuk ke BCS, ada nutrisi dialihkan untuk produksi. Nah kalau untuk sapi ketiga dia BCS-nya naik jadi 2,5 dengan pakan yang tetap tapi pemberian Sorinfer. Ini artinya apa? Ini menarik sekali fenomena ini, juga lebih konsisten juga hasilnya. Saya tidak tampilkan di sini pada sapi penggemukan ketika dia datang dari NTT sapi itu ya 1 minggu setelah datang itu kan drop karena kecapean sampai 17% drop bobot badannya. Nah dengan penambahan Sorinfer ini recovery-nya itu dalam 1 minggu sudah bisa mencapai bobot badan kembali ke 0,8 sampai 1 ADG-nya ya. Jadi karena energi sebenarnya ada energi di situ yang solubilitasnya tinggi gitu. Saya kira mungkin ya, ini ada coba siapa di mana ya, mungkin nantilah di testimoni ya uji coba itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya agak lama Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang disampaikan. Semoga lekas sembuh Pak, senantiasa sehat selalu. Amin. Kita lanjutkan ke agenda selanjutnya ya Pak. Agenda selanjutnya yaitu ada video dempot ya Pak dari Pak Adam untuk di-sharekan. Setelah itu langsung ada testimoni dari pemakaian Sorinfer dari peternak sapi perah KPSBU Lembang. Kepada Pak Adam, saya silakan untuk di-share Pak. Ya. Ini beberapa video amatir ya Bapak Ibu yang memang kita ambil pada saat kita uji coba pakan Sorinfer ke beberapa peternakan sapi perah. Terlihat palatabilitasnya untuk beberapa sapi cukup tinggi Pak. Sampai kami juga coba ke anak sapinya ini di lokasi di Kunak Bogor. Mereka
berebutan dengan mencium aroma fermentasinya. Tapi memang prihatin sekali kami lihat di beberapa tempat yang memang para peternaknya itu mendapatkan harga susu yang sangat minim, sedangkan biaya pakan itu sangat tinggi. Sapi-sapi muda, apa sapi yang untuk pertama kalinya diberikan pakan Soinker. Jadi langsung pada saat pertama kali makan Soinker, mereka berebutan seperti ini. Ini hidupnya. Saat pertama kali juga diberikan Soinker, kelihatan dia menyukai dan ya, saya rasa demikian. Sekian videonya, saya kembalikan ke J. Baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa ya, Pak, respon sapi-sapinya terhadap pemakaian Sorinfer. Lanjut saja kita testimoni langsung kepada peternak sapi perah KPSBU Lembang yang sudah mencoba Sorinfer yang hampir 1 bulan ya, Pak. Kepada Bapak Dadang dari Kampung Cibeduk, Lembang. Apakah sudah bisa, Pak, memberikan testimoninya? Punten we panginten ti awalna abdi bade ku bahasa Sunda nyariosna. Enggak, abdi da orang Sukabumi apal. Mohon. Saatana abdi ngayekeun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun panginten nu ieu ka Pak Haji Ramdan, teras ka Pak Profesor Ruki. Abdi bade ngayekeun anu tos ngangge panginten Sorinfer waktosna teh sabulan dinu sapi perah abdi itu di Cibedug. Alhamdulillah panginten upami ninggal kanu produksi mah tacan katinggal Pak. Upami kanu produksi mah panginten tingkat kenaikanana tacan katinggal gitu. Tapi upami kanu kesehatan sapi mah atau katinggal, terus kanu rasa susu ku abdi teh di raosan gitu sateacan ngangge Sorinfer, rasa susu teh ku abdi di raosan gitu. Tah saatosna ngangge Sorinfer mah rasa susu teh janten manisna teh ningkat Pak, ningkat gitu. Tah panginten eta we nu ieu nama nu karaos ieu nama. Terus di makana saya pisan eta di makana khususna ku sapi nu abdi mah Sorinfer teh gitu. Mung anu ieu teh abdi mah usul teh Pak pangaosna tong awis teuing. Adam itu usul harganya jangan tinggi teuing katanya Pak Adam. Ya gitu. Upami eta mah eta teh terobosan teh kitu kangge peternak mah solusi terbaik eta teh Sorinfer teh. Panginten anu tos karaos ku abdi mah sateacana ngangge Sorinfer kan abdi ngangge silasi jagung. Silasi jagung tah satosna abdi diperkenalkeun sareng Sorinfer ku abdi di cobian. Ya alhamdulillah abdi mah ti payun teh nu lamina sasasih teh henteu ngangge 20 hiji kilo per ekor per hari henteu. Abdi mah di angena mung 10 kilo. 10 kilo per ekor per hari. Terus ditamihan deui pakan tamihan ku abdi teh sareng hampas bir, teras deui silasi jagung, konsentrat. Jatohna nu abdi per harina per ekor teh di angka 48.000. Dihetangna sareng Sorinfer sareng sagara rupina anu namanya dikuningakeun ku abdi. Tapi alhamdulillah eta teh masih kene keluar produksi di rataan 22 liter Pak. 22 liter. Abdi taca nyobian full Sorinfer, taca nyobian kumargi kamari teh bade nyanak deui abdi teh nyobian
abdina kabujeng tedamang gitu. Ya insya Allah pami aya waktos mah enjing abdi bade nyanak deui ka Manoko nyobian deui Solimper gitu. Abdi optimis upami dipul ku Solimper hasilna bakal memuaskeun. Ya mudah-mudahan mah pangaosna Pak usul mah gitu, pangaosna langkung direndahkeun gitu supados teu kabotan teuing ta peternak teh gitu. Supados hasilna langkung ageng gitu. Ya mudah-mudahan lah abdi mah optimis gitu panginten peternakan anu khususna panginten nu aya di Lembang, umum nama nu aya di Indonesia supados ngayeukeun naon teh Solimper gitu. Terobosan naon teh makanan anu efisien gitu. Boh ngahemat kanu tanagi, kanu naon gitu. Ya mudah-mudahan lah panginten abdi mah ngayeuna supaya peternakan teh sejahtera panginten sadayana gitu. Mung sakitu wae panginten testimoni ti abdi mah hapunten bilih aya kakirangan kalepatan anu nyarios panginten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padam, jadi yang terdengar langsung sama saya harganya katanya Padam. Siap. Saya note, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Rupli, selamat siang Pak Adam, selamat siang semua rekan-rekan peternak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suarman dari Tasikmalaya. Ya, saya salah satu pengguna Sorinver dan mungkin banyak korbannya yang saya jadi korbankan Sorinver teman-teman peternak ya. Jadi provokator Sorinver ya kebetulan saya kenal sama Pak Adam. Salam sukses untuk semuanya, Prof. Luki. Terima kasih ilmunya. Ya, pertama-tama yang ingin saya sampaikan, jujur dengan bangga, Indonesia, IPB, saya sebagai peternak kecil, merasa bangga karena mempunyai satu brand pakan yang sangat luar biasa yang dinamakan Sorinver. Di Indonesia satu-satunya pakan yang mempunyai tingkat uji laboratorium, tingkat komposisi apapun itu udah jelas diakui oleh negara dan semua masyarakat. Banyak yang belum tahu apa itu Sorinver. Ya, secara perlahan saya mengenalkan melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang berusaha untuk mengenalkan kepada masyarakat sama teman-teman peternak. Saran saya mengajak jangan pernah ragu untuk menggunakan Sorinver karena ini kualitas pakan terbaik yang bisa kita meminimum untuk bisa menekan biaya pakan dalam peternakan kita, baik itu sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan lain sebagainya. Saya sendiri sebagai pelaku peternak kecil yang ada di kampung, mengajak kepada semua teman-teman, ayo kita semangat beternak. Sorinver paling hebat. Sekian, terima kasih Prof. Mbak Jihan, Pak Adam. Sukses Ya, terima buat kasih, Pak Arman. Terima kasih Bapak. Kita lanjut saja ya Pak ke agenda selanjutnya, masuk ke sesi pertanyaan kepada para peserta. Disilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri, yaitu Bapak Luki, dengan menyebutkan nama dan asal, serta jenis ternak yang diternakan, jika bisa. Terima kasih. Ini ada dari KPSBU Lembang, sepertinya ingin bertanya langsung Pak, karena meraise hand Iya. kepada Mangga. Bapak Ramdan ya yang ingin bertanya, ya disilahkan Pak. Terima kasih Prof. Luki atas nya luar biasa. Alhamdulillah tepang deui. Ini ada Rumi ini yang make itu di Lembang. Coba bisa ngasih testimoni nggak, Rumi? Udah makasih, Yes. Ya, siang semuanya. Testimoni dari saya, Rumi, peternak dari KPSBU Lembang. Jadi saya tuh di sini tuh pakai hanya 2 ekor sapi. Untuk yang pertama tuh untuk yang darah bunting siap lahir. Terus yang kedua tuh
laktasi yang baru lahir. Itu tuh yang baru lahir tuh saya ujikan ke yang lahirnya itu sekitaran 7 bulanan. Terus yang dipakai tuh untuk yang 7 bulanan itu sekitar sehari itu kan biasanya saya pakai silase jagung sama jerami. Cuman karena ada Surinfer saya pakainya itu hanya sehari 5 kilo untuk pengganti jerami. Nah, kalau misalkan untuk yang darah bunting saya pakainya itu 2 kilo sehari. Saya coba soalnya pengennya itu saya ujinya tuh maksudnya dari pas lahir apakah memang pakannya memang bagus, terus saya lagi dicoba dulu gitu. Terus untuk yang laktasi yang yang lahirannya 6 bulan 7 bulanan untuk sampai saat ini belum ada progres kenaikan dikarenakan kemarin itu awal mula sebelum pakai itu tuh kurang lebih itu cuma 10 liter. Nah, sekarang itu masih di angka 10 liter. Nggak tahu lebih dari sebulan saya juga mau dilihat progresnya dulu aja. Tapi bagusnya untuk sampai hari ini tuh untuk progres pengujian pakannya itu dimakan semuanya. Sama dari kotorannya pun bagus gitu kan ya. Terus dari BCS-nya juga nggak berkurang sama sekali kan biasanya dulu tuh saya pakai dari rumput hijau ke silase itu sampai 10 hari itu sampai ini ya mencret gitu sakit perut gitu dalam waktu 10 hari. Nah sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali jadi oke, menurut saya sih bagus gitu. Kepada peserta apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu saya bacakan yang melalui teks ya Pak, melalui chat. Yang pertama ada dari namanya, nama displaynya Oppo A52. Bapaknya bertanya, apakah Indigo Vera Fresh bisa dicampur ke Sorinfer, Pak? Bisa, ya. Jawabannya bisa. Memang itu ada perhitungannya lagi, komposisinya ya. Tapi saya tadi tidak sempat share di sini. Tapi itu bisa dilakukan untuk menambah mengganti konsentratnya berarti. Ya, jadi nanti fungsinya itu adalah mengganti konsentratnya, bukan mengganti, mengurangi. Misalnya kalau tadi penggunaan Sorinfer 18 kg, kemudian konsentrat tadi 4 kg, kemudian kalau Bapak mau menambahkan Indigo Vera segar, ya maka perhitungannya adalah dari pengurangan angka 4 kilo ini untuk menggantikan konsentratnya. Karena yang ekivalennya atau yang setaranya nutrisinya itu adalah di hijauan di Indigo Vera itu dengan konsentratnya. Jadi misalnya penambahan 3 kg penambahan misalnya 5 kg segar ya, itu kan ekivalen kira-kira dengan 1,25 kg kering. Maka pengurangan konsentratnya dari 4 dikurangi 1,25, jadi 2,75 kg konsentrat, tambah 1,25 ditambah 5 kg Indigo Vera segar. Itu bisa digunakan, dicampurkan ya. Memang kita perlu hati-hati ya. Tidak selalu menambah protein itu akan memiliki daya guna yang kita harapkan. Karena protein itu juga akan berguna jika tadi ya ada sumber energi yang bisa digunakan. Itu harus hati-hati itu kita. Bahkan untuk sapi perah jangan sampai nanti kandungan urea darah di dalam kandungan urea darah sapi itu melebihi 20 mikrogram per mililiternya. Nah itu seringkali nanti ada kerusakan pada sistem reproduksinya. Nah untuk menghindari itu harus diimbangi dengan sumber energi yang bagus. Sumber energi yang bagus ada 2, dari konsentrat dan dari hijauan yang sumber energinya
tinggi, yang karbohidratnya tinggi, yang ada namanya water soluble karbohidrat. Karbohidrat mudah terlarut dalam air itu tinggi. Ya, adanya diantaranya salah satunya tadi di sorghum tadi gitu. Ya, jadi permainannya di situ. Sebenarnya Bapak-bapak kalau paham di situ, mainkan itu aja, kita jadi tahu pakan ini yang bisa, ini pakan. Jadi tidak semua berarti kalau ada ini protein tinggi, enggak begitu ya. Jadi isunya sebenarnya bukan ini protein tinggi, ini bukan seperti itu. Tapi energi dan protein itu ibarat baut dan mur yang dia itu harus bisa, tidak boleh slack gitu ya. Tidak boleh slack gitu. Jadi harus nyekrup dengan baik gitu. Mungkin tadi saya baca ya Mbak Jihan sama Pak Adam, itu ada usulan dibuat WA group gitu. Nah, itu menurut saya sih lumayan aja sih kalau misalnya ada informasi-informasi pas dari saya meriset apa, baca ada temuan baru, share gitu ya. Jadi Bapak-bapak bisa terutama dalam memahami konsep nutrisinya ini. Nah, imbangan-imbangan energi protein dan misalnya serat dan seterusnya itu. Nah, jadi seperti itu. Jawabannya bisa dilakukan, tapi tadi dalam rangka mengkompensasi salah satu sumber nutrisi yang setara dengan Indigofera. Jadi jangan mengganti yang tidak setara ya. Menggantinya itu adalah yang setara. Nah, tentunya dengan penambahan Indigofera segar harus mengurangi biaya jadi keseluruhannya gitu. Jangan malah nambah biaya lagi gitu. Nah, itu yang juga prinsip itu juga jadi penting. Contoh tadi aja misalnya ya. Di 18 Sorinfer 4 kg konsentrat. Nah, penambahan 5 kg segar itu ekuivalen dengan 1,25 kg Indigofera kering. Nah, kalau ini kita anggap setara kualitas nutrisinya, maka dikuranginya dari 4 konsentrat tadi gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa ini kan di sana. Kan saya kira mungkin itu Mbak Jihan. Baik Bapak. Sebelum dilanjutkan Pak, ada beberapa pertanyaan dari beberapa peserta. Itu pertanyaan hampir sama, yaitu bertanya tentang komposisi pemakaian Sorinfer. Apakah ada perbedaan untuk sapi perah, sapi potong, dan domba? Belum di unmute Pak Luki? Baik. Iya, jadi tentu saja ada ya. Jadi sebenarnya Sorinfer itu ada beberapa produk jenisnya ya. Tapi yang sekarang masih beredar itu di ini Pak Adam itu, yang masih diperkenalkan Pak Adam ya, belum beredar itu adalah yang basalnya, ya, yang generiknya basal, sehingga dia bisa dikombinasikan dengan pakan apa yang Bapak Ibu punya di lokasi masing-masing. Ya itu. Jadi tapi kami sudah merancangnya itu kira-kira kontribusi nutrisinya itu udah 70%. Artinya kalaupun tidak pakai apa-apapun gitu, kalau untuk produksi susu misalnya 10, 20, 12 literan, 15 literan itu udah bisa semuanya diberikan. Tapi kalau misalnya ingin lebih bagus lagi harus ditambahkan dengan yang lain. Untuk domba, sapi yang sapi potong itu bisa ya. Contoh tadi misalnya dicampurkan lagi dengan ampas tahu, dicampurkan lagi dengan misalnya dengan pollard gitu ya, campurkan lagi menang, itu memungkinkan ya, bisa. Dan setiap ternak ini berbeda-beda karena kan kebutuhan ternak itu berbeda-beda ininya, kebutuhan nutrisinya berbeda-beda untuk domba, untuk sapi potong misalnya. Tapi yang penting itu adalah hasil akhir dari komposisi ransum itu, proteinnya itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tadi kalau sapi potong untuk penggemukan dia 13%, 14% misalnya. Kalau kurang dari itu tentu nanti pertambahan bobot badan kurang bagus. Kalau di atas itu rugi kitanya gitu. Dan jangan lupa energinya tadi ya gitu.
Nanti untuk domba juga ada komposisi penggunaannya sama, tapi rata-rata rumus umumnya itu adalah antara 1,5 sampai 2% dari bobot badan. Itu rumus umumnya. Karena dia akan menjadi pakan dasarnya, pakan basalnya. Walaupun dia dasar, tapi nutrisi yang disuplainya itu sudah mencapai 70% dari kebutuhan. Itu. Kalau untuk sapi-sapi ini kalau untuk ternak-ternak penggemukan biasanya ditambah lagi. Kalau untuk sapi transportasi saja udah nggak usah itu. Tinggal dibawa selama perjalanan untuk menghindari terjadinya penyusutan bobot badan diberikan ini. Sudah cukup. Begitu. Baik Bapak, Itu terima Mbak kasih. Dian. Terima kasih. Masih mengenai pertanyaan tadi Pak, dari Bapak Santo menanyakan, Sorinver juga bisa ditambah dengan silase pakcong atau tidak Pak untuk sapi pedaging dan domba? Maksudnya dicampur? Iya, dicampur. Bisa. Hanya nanti harus dihitung komposisinya. Karena kalau kita menambahkan pakcong sama misalnya jagung itu pasti akan ada penurunan total proteinnya di sana. Dan energinya juga. Kalau dengan jagung, mungkin energi tidak jadi masalah, tapi protein yang masalah. Tapi kalau mungkin dengan pakcong, mungkin protein tidak terlalu masalah karena pakcong proteinnya itu, protein kasarnya itu sekitar 12%-an. Tapi di energinya dia di bawah 4.000 kilokalori. Kalau jagung di atas 4.000 kilokalori. Nah itu dihitung-hitung saja nanti ada sih sebenarnya tadi sudah di-share ya Mbak Dian ya yang perhitungan itu ya. Iya. Nah sebenarnya ada lagi itu worksheet lain yang mungkin nanti ada sesi lagi lah kita ketemu untuk kalau di rumah ada apa, di ini ada apa, masukkan di situ, tinggal komposisi dimasukkan, nanti akan keluar. Tinggal bapak-bapak kasih input harganya aja di WA group. Kalau ini nanti bisa terhitungkan. Jadi lebih presisi gitu, tidak wah kira-kira iya sigana alus ya pasikeun. Wah sigana iya saya ya pasikeun gitu. Nah, gitu jadi lebih presisi gitu. Baik Pak, kita sudah siapkan WAG-nya, nanti kita share ya di chat ya Bapak, Ibu-Ibu. Kemudian langsung pertanyaan selanjutnya. Pak Luki boleh untuk minum dulu sepertinya Pak. Pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung kepada, ini nama displaynya Redmi Note 9 Pro. Kepada Bapak boleh langsung mengutarakan pertanyaannya Pak dengan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat, Prof. Luki. Dulu saya sering mengikuti webinarnya, Prof. Oh, Masya Allah. Ada tentang green concentrat dan lain-lain lah. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya sempat coba pakai Sorinver, Prof. Hanya saja ya yang disebutkan tadi untuk untuk susu sih belum ada peningkatan. Hanya saja untuk ngebagusin BCS, oke itu gitu ya. Nah terus dulu sih untuk kemasannya belum sebagus ini, Prof. Nah ketika sekarang itu saya belum pernah coba lagi tuh. Soalnya bingung juga. Kalau dulu harus ngambilnya langsung ke Bogor katanya. Waduh kata saya tuh belum bisa banyak saya pakainya, soalnya kan diimbangkan juga dengan harganya. Iya. Nah lalu mungkin untuk yang sekarang kemarin-kemarin mungkin ada yang pakai mungkin ya. Nah itu apakah jadi berapa sih harga per hari per ekornya, lalu susunya keluar berapa? Nah lalu pemakaian Sorinver ini untuk menambah pakan atau menggantikan pakan yang lainnya pakai Sorinver gitu, Prof. Soalnya kemarin itu saya sempat pakai Sorinvernya, saya kasih 15 kilo, saya kurangin silase jagungnya. Silase jagungnya jadi cuman 5 kilo, Prof, waktu kemarin itu. Nah, hanya saja konsentrat tidak ditambahkan. Dengan penambahan biaya pakan yang meningkat, susu
malah turun kemarin tuh, mungkin apa namanya, uji cobanya masih kurang mungkin ya. Soalnya ketika mau beli lagi ya kebingungan juga dong. Waktu itu tuh ya mungkin masih baru-baru, waktu itu kemasannya masih karung polos, Prof. Masih karung polos. Oh, yang lama ya. Betul, betul, yang lama. Nah, makanya kemarin kaget, oh ternyata ini ada Sorinver lagi, cuman saya nggak tahu. Oh iya, maaf, saya Reza, Prof. Saya peternak dari Lembang. Iya, Pak Reza. Kemarin saya nggak tahu ada Sorinver lagi gitu kemarin tuh. Itu sih, Prof. Apa namanya, biar lebih spesifik, ini tuh untuk menggantikan konsentrat, menggantikan hijauan, atau gimana sih ini tuh gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza. Ketemu lagi nih. Pak Reza, jadi itu ya, Sorinver ini bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan konsentrat ya, dan hijauan segarnya juga. Jadi dua-duanya. Karena tadi di awal saya sampaikan ini sebenarnya asal memang harus digunakannya terus Pak, continue. Kalau pakai karena tadi habis ya Pak Reza, jadi nggak bisa lagi. Nah itu insya Allah karena dia misalnya dalam untuk produksi susu yang tinggi dia tetap masih memerlukan konsentrat, tapi mungkin dari konsentrat tadinya 6 kilo bisa jadi 4 kilo gitu. Itu di pengurangan. Kalau mengganti sama sekali tidak, tapi mensubstitusi pada level tertentu itu bisa ya. Tapi kalau untuk hijauan sama sekali sudah bisa ya, karena itu fungsi hijauan dasarnya memang bahannya adalah hijauan. Itu seperti itu. Nah ini mungkin PR-nya ke Pak Adam tuh Pak Adam. Jadi kan tidak mungkin seperti Pak Reza ini perlunya hanya misalnya berapa ton gitu ya, harus ngambil ke Bogor gitu. Itu fasilitasinya bagaimana gitu. Nanti mungkin bicara dengan Pak Haji bagaimana ininya gitu ya, supaya udah kalau produksi stok sana, produksi langsung stok di sana gitu Pak Adam, sehingga kalau istilahnya kalau ada yang mau ngambil ya ngambil aja di sana gitu. Nah itu nanti mungkin modelnya seperti apa gitu. Iya, makasih Pak Luki. Kalau sekarang Pak Reza, kita udah punya 14 cabang gudang di Jawa, ada 13, kemudian 1 di luar Jawa di NTT. Jadi mungkin dulu nyobanya pas baru awal-awal kita riset tuh Pak. Ya betul. Masih packagingnya belum ada packaging karena kita belum terdaftar mereknya. Kalau sekarang kita sudah ada. Nah, tapi kalau khusus sapi perah kita memang sudah bekerja sama dengan koperasi. Jadi kita satu pintu melalui koperasi, melalui JUK ya. Kalau di Jawa Barat ada di Pinwheel, nanti dari JUK akan berkoordinasi dengan 16 koperasi yang ada di bawahnya. Kemudian kita carikan cara bagaimana bisa peternak itu sampai ke peternak dengan harga yang termurah, Pak. Kita akan coba, karena biaya transportasi nih, kalau masih ngirimnya satu truk itu akan lebih murah kalau sekali kirim banyak, ditempatkan di satu titik, kemudian nanti tinggal ambil peternak. Saya rasa demikian. Depan kami perbaiki Pak untuk mengejar harga yang lebih efisien. Terima kasih Pak. Iya, terus ini mungkin tambahan saja Pak Reza. Jadi kami ini kalau sudah ada request ya, misalnya untuk produksi tinggi gitu, itu kita akan pertimbangkan kualitas disesuaikan tuh Pak. Jadi bukan hanya pakan standarnya, generiknya, tapi sudah pakan khusus ke arah produksi yang lebih tinggi, tapi basisnya sama, pakan komplit juga gitu. Hanya mungkin nanti ya ada sedikit naiklah 100 rupiah, 150 rupiah lah gitu per kilo gitu, nanti mungkin ada, atau 50 kilo, 50 rupiah sampai 100 kilo lah, 100 rupiah per kilo lah mungkin, karena pasti ada konsekuensi dengan grading bahan yang lebih bagus gitu ada ini. Mungkin itu Pak Reza. Iya. Kemudian ini Bapak Ibu saya juga informasikan untuk saat ini pabrik
teaching factory kami yang pabrik pilot plant yang ada di Jonggol ini kapasitas maksimal produksinya itu baru 10 ton per hari. Maksimal ya Pak, maksimal. Tapi saat ini kami juga baru produksi sekitar 3 sampai 5 ton per hari. Kami imbangkan dengan serapan pasar yang ada. Jadi jangan sampai kami produksi terlalu banyak meskipun lahan yang kita tanami itu setiap bulan bertambah terus. Kita ada beberapa rekanan mitra kita di Jonggol yang bantu kita untuk menanam sorghum, Pak. Semakin hari semakin banyak mitranya untuk sistem plasmanya. Tapi kita juga sedang mencoba untuk membangun pabrik kedua untuk mengcover kebutuhan ternak yang ada di Jawa Barat. Rencananya di dekat Subang kita udah dapat tempat, sedang melakukan kerjasama dengan beberapa petani yang ada di Indramayu, siap tanam bahan bakunya. Ya dengan konsep yang lebih masif produksinya, saya rasa harga akan bisa kita tekan dengan lebih efisien. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Adam, Pak Luki, dan Pak Reza ya. Itu ada Pak Aib, Jian. Iya, masih ada Pak Aib yang raise hand. Masih bisa ya Pak untuk satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup? Pak Luki masih... Udah zuhur soalnya, silakan Pak Aib. Pak Aib iya, sahabat. Sudah zuhur. Pak, singkat waktunya ya. Ada Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit pertanyaan untuk Bapak Profesor gitu ya Pak ya. Bagaimana, apakah bisa nggak kali ini didiskusikan sama silase jagung? Kemudian saya kan pakai konsentrat, ampas bir, silase jagung. Komposisinya kan kalau untuk orienter 20 untuk kilo per bagaimana hasilnya bila mana saya pakai misalkan sekitar 10, kemudian silase jagung 10 kilo maksudnya, terus nitrat biasa pakai 3 kilo, kemudian 10 kilo. Itu mungkin yang saya tanyakan, hasilnya apakah akan sesuai buat apakah diproduksi ataupun di BTS ternak. Kalau di makanya udah lihat sendiri di Pak Dadang, kebetulan saya ininya Pak Dadang, jadi udah lihat lah secara fisik, selintir, kemudian di amaternya ternaknya udah kelihatan. Sekian yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Punter Pak Aib, ini teh suaranya tidak jelas tadi. Saya dengarnya ada silase jagung 10, konsentrat 3 kilo, ampas bir berapa Pak? Ampas bir saya biasa pakai 10 kilo Pak. 10 kilo. Jadi saya biasa pakainya konsentrat 3 kilo, ampas bir 10 kilo. Kemudian silase jagung biasanya 18 kilo. Nah, ada sorinter ini mungkin saya mau coba-coba di komposisi di silase sama sorinternya aja. Itu Prof. Ya. Ya kalau mungkin di konsentrat atau di ampas bir mungkin bisa dirubah, cuma agak takut sih. Kalau konsentrat ini konsentrat yang harga berapa Pak? Kalau saya masih campur Pak. Kalau campur kan saya diaduk itu Sinpi sama, kalau di KPSBU disebutnya Raskin. Konsentrat Raskin sama Sinpi yang bagus, komposisinya 2:1 Prof. Yang 2 apa Pak? Yang 2 yang 2-nya yang Raskin, yang satunya Sinpi. Jadi kalau kan habis 5 kintal, yang pakan ininya saya kasih 4, 3 lah. 4, 3 yang Sinpi yang bagus, Raskinya
6 atau 7 karung gitu. Jadi 3 kintal setengah sama 1 kintal setengah, 2 kintal sama 3 kintal gitu. Komposisi di pakan, di konsentrat. Nah saya sebenarnya ini bagus nih ya. Ini kasus yang bagus. Memang ini harus dihitung dulu. Tapi Pak Aep boleh nyoba tuh Pak Aep. Nyobanya itu Sorinfer ini kesamaannya kalau dengan silase jagung, kalau mengubah Sorinfer dengan silase jagung, Bapak mengubahnya dari jumlah tuh Pak. Misalnya gini, dari segi nutrisi Sorinfer ini kan proteinnya itu 2 kali dari jagung. Energi sama dia dengan jagung. Bahan kering itu 2 kali dari jagung. Jadi kalau misalnya Bapak mau mengurangi silase jagungnya itu 8 kilo dengan menggunakan kira-kira sekitar 10 paling nggak 8 sampai 10 kilogram jagung Bapak ganti dengan kira-kira 4 kilogram Sorinfer. Kalau tidak mau mengubah di konsentrat dan di ampas bir. Ya. Itu Pak. Kalau Bapak ngasih informasi ke saya berapa kandungan nutrisi yang Raskin ini, mungkin dia bisa juga sebagian dikompensasi 1 kilonya itu dengan menggunakan sekitar 2 kilogram 1 kilo Raskinnya itu diganti dengan kira-kira sekitar 1 kilogram ini Sorinfer. Hanya saya nggak tahu komposisinya, tapi yang bisa sudah terbayangkan bisa diubah itu adalah penggunaan silase jagungnya, gitu. Ya, makasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Luki atas jawabannya dan penyampaiannya. Sepertinya kita sudahi ya Pak ya untuk acara hari ini, webinar hari ini. Sebelum penutup, baiknya kita sepertinya foto bersama dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Boleh mohon di open videonya. Foto sebagai kenang-kenangan ya. Baik. Saya mulai 1, 2, 3 untuk slide pertama. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, Bapak. Sudah selesai ya. Mungkin dengan adanya pakan komplit siap saji ini dapat memberikan manfaat inovatif dan kemudahan bagi peternak-peternak Indonesia ya. Sehingga diharapkan peternak lebih semangat untuk menggunakan ternaknya tanpa khawatir masalah pakan. Alhamdulillah, tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Saya Jan Ekila menutup webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin pamit Pak Haji, Pak Ramdan. Mohon. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi. Mungkin perlu rutin juga ini Pak Adam. Boleh Pak. Dibuat ini ya. Ada. Ya, siap. Mangga. Ya, makasih semuanya. Bu Rumi, makasih. Pak Dadang. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa di WAG aja ya Pak ya. Ya, mangga silahkan. Ini saya kira ini menarik karena ada banyak bahan ya yang nanti masing-masing bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada, konsentrat yang ada dengan memaksimalkan penggunaan bahan-bahan ini. Iya, betul. Mangga pamit pada salat duhur heula punten. Terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum semuanya. Bu Awan, terima kasih Bu. Pak Gama.